Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang kisah dari negara Filipina. Oke, di negara Filipina ini terjadi pernikahan antara wanita dari negara Filipina dan yang lelaki dari Nottingham, yaitu di Britain. Oke, gimana kisahnya? Yuk, check it out. Oke, dikisahkan di Britain ini ada seorang lelaki bernama Stephen Davis. Stephen ini termasuk anak yang cute, anak yang penurut, satu-satunya anak lelaki di dalam keluarga. Ibunya bernama Margaret. Oke, Margaret sangat sayang kepada Stephen ini, dan Stephen memiliki saudara perempuan yang bernama Sarah. Nah, si Stephen ini merupakan seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Stephen ini termasuk orang yang dia tuh sangat care banget sama saudara perempuannya dan ibunya. Karena saat Stephen berusia 13 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi sifat kebapaannya, sifat kelaki-lakiannya itu muncul, sifat seorang pemimpin itu muncul dari diri Stephen ini. Nah, disitulah dia berusaha untuk menjaga saudara perempuannya dan juga ibunya. Nah, Stephen ini sangat tertarik kepada ilmu komputer, ilmu IT pada saat itu. Dia belajar, dan pada usia 21 tahun, Stephen ditawarkan pekerjaan dari perusahaan komputer di sana untuk bekerja di negeri lain, di negara lain, yaitu Hong Kong, dengan tawaran yang cukup menggiurkan. Seberapa menggiurkannya? 3 kali lipat gajinya dari pekerjaan yang biasanya dilakukan di Nottingham. Oke. Nah, pikir. Si Stephen ini konsultasi sama ibunya, Bu, gimana, Bu? Oke. Nah, ibunya ini melihat Stephen tuh orangnya sangat senang di bidang IT. Oke. Nah, kenapa enggak? Ambil aja kesempatan ini. Nah, diambillah kesempatan ini sama Stephen. Nah, makanya Stephen pergilah abroad ke Hong Kong. Oke. Itulah sekelumit tentang kisah tentang Stephen. Sekarang kita kembali ke seorang perempuan yang ada di Filipina yang merupakan perempuan yang akan bersanding dengan Stephen, ditakdirkan oleh Tuhan bersanding dengan Stephen. Ada seorang gadis bernama Evelyn Bohol. Nah, Evelyn Bohol ini bersama kedua orang tuanya dan saudaranya bernama Gina. Mereka hidup di sebuah area yang terletak di pesisir pantai di Filipina. Oke. Yang dimana di tempat itu sangat terlihat kurang layak untuk dijadikan tempat tinggal. Dan tempat tinggal Evelyn ini sangat sederhana sekali. Dan Evelyn dan keluarganya ini termasuk keluarga yang sangat kurang mampu. Untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Ayahnya ini adalah seorang nelayan. Ya, dan Evelyn sangat akrab dengan kehidupan laut. Evelyn ini sangat menginginkan kehidupan yang layak, yang enak, yang nyaman. Dia ingin seperti orang lain. Ini keinginan yang wajar ya, dan sebuah cita-cita yang mulia. Dia ingin membantu keluarganya, orang tuanya, ingin membangun rumah yang baik, gitu kan. Ingin punya rumah yang baik, gitu. Nah, di sana terkenal bahwa untuk
menghasilkan uang dengan cepat, menghasilkan uang dengan banyak. Di sana sangat umum gadis yang masih belia untuk kerja di bar. Nah, pada saat itu Evelyn berpikir, kalau saya kerja di bar sebagai penari di bar, ya, lalu saya ketemu dengan bule yang tajir yang mau menikahi saya, tentu hidup saya akan sangat-sangat bahagia dan sangat beruntung sekali. Nah, makanya Evelyn berusaha untuk mewujudkan keinginannya itu. Maka dari itu, di usia Evelyn yang masih terbilang sangat muda, yaitu 14 tahun, Evelyn pergi dari rumah untuk bekerja di bar sebagai penari. Dari rumahnya menuju kota tersebut, kotanya namanya kota Angeles. Atau kalau mereka disebut, mereka biasanya yang orang-orang pribumi sana, pribumi Philippines, menyebutnya Angeles. Tapi kalau orang barat menyebutnya Angeles City. Dari tempat Evelyn, lokasi tempat Evelyn, rumah Evelyn di sana, menuju Angeles City, itu makan waktu sekitar 2 hari. Dari rumah Evelyn naik perahu sampai di daratan tempat lain, lalu dari sana naik bis menuju Angeles City. Nah, di sana Evelyn bekerja di sebuah bar sebagai seorang penari. Nah, di sana sebagai seorang penari, mereka digaji sekitar 1 pound. Oke. Dan di sana ada extra service, di mana extra service itu mencakup hal-hal yang antara lelaki dan perempuan, ya, yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dan sang gadis mendapatkan 5 pounds. Dan untuk perempuan, untuk gadis yang masih virgin seperti Evelyn ini, itu special price. Oke, adzan ya, sebentar kita break dulu. Oke. Nah, di saat itu Steven bertemu dengan Evelyn di bar itu, merasa sangat jatuh cinta kepada Evelyn. Wow, hatinya sangat berbunga-bunga, sangat memuja Evelyn. Evelyn is my princess. Begitu menurut Steven. Dan Steven akhirnya berniat untuk menikahi Evelyn. Dan of course, untuk menikahi Evelyn, Steven harus menebus Evelyn dari mucikarinya. Berapa yang harus dia tebus? 500 pounds. Wow, Masya Allah. Uang yang banyak itu 500 pounds. Nah, si Evelyn ini tentunya juga bahagia karena apa yang dia cita-citakan selama ini berhasil, terwujud. Dia bersyukur sekali dia memiliki seorang suami yang bule, belum suami waktu itu, belum nikah. Pasangan yang bule dan tajir dan bisa membawanya ke Europe. Nah, singkat cerita, mereka menikahlah, gitu kan. Mereka menikah dan mereka bulan madu di Puerto Galera namanya. Ya, Puerto Galera. Di saat bulan madu itu, Steven mengajak ibunya untuk ikut serta dan ayah tirinya. Nah, di saat bulan madu itu, ya namanya seorang ibu ya, pasti turut bahagia, tapi ada sedikit was-was karena anaknya itu akan jauh dari dia, memiliki keluarga bersama seorang wanita gitu kan, yang berbeda benua gitu kan ya. Ya begitulah pemikiran seorang ibu ya. Dan ibunya ini bernama Margaret. Margaret ini melihat ada sesuatu yang janggal antara mereka berdua.
Nah, menurut Margaret, ketika Stephen mencoba untuk merangkul Evelyn, Evelyn begini. Gitu. Jadi gesturnya Evelyn ini ditangkap oleh Ibu Margaret. Dan Ibu Margaret ini sangat sedih sekali melihat kejadian itu, karena itu anaknya ya, anaknya berusaha untuk mesra sama istrinya, tapi istrinya gitu, begini, gitu kan, berusaha untuk menghindar, gitu kan. Ada apa ini? Kenapa kayak gitu? Itulah yang selalu terbersit dalam hati, pikiran Ibu Margaret ini. Mungkin kita kalau jadi ibunya akan seperti itu juga ya. Nah, sudah terjadi pernikahan, lahirlah satu anak namanya Jessica. 2 tahun kemudian lahirlah Joshua. Jessica Davis and Joshua Davis. Nah, saat itu penghasilan dari Stephen Davis adalah sekitar 60.000 pounds 1 tahunnya, gitu kan. Nah, bisa dikaliin ya dengan kurs dengan kurs mata uang sekarang ini. Bisa hitung ya berapa hasilnya yang terkasih tahu saya. Lumayan ngiler juga ya, 60.000 pounds. Oke. Dengan uang segitu cukup bisa membuat mensejahterakan keluarga mereka ya. Nah, begitu anak kedua lahir, pindahlah Stephen dan Evelyn ke Philippines. Nah, mereka tinggal di Philippines, di kota Angeles lagi, yang penuh dengan bar. Ya. Nah, di sana mereka tinggal mereka menyewa sebuah rumah yang lumayan cukup mahal, rumah yang cukup bagus pada saat itu tahun 90-an akhir ya kejadiannya. Nah, mereka punya mobil, rumah yang layak, sangat-sangat bagus ya pada saat itu. Kehidupan mereka sangat bahagia. Evelyn, menurut mertuanya, Ibu Margaret, Evelyn adalah seorang wanita yang malas. Gak mau ngurus anak, gak mau ngurus rumah, gak mau ngurus suami. Pokoknya dia leha-leha aja, gak ngapa-ngapain gitu. Enak banget ya, apa-apa disuruh pembantunya yang ngerjain. Nasib orang beda-beda ya. Oke, boleh ngiri, tapi harus bersyukur tetap ya. Oke, lanjut. Nah, saat itu Stephen memberikan nafkah materi sejumlah 1.000 pounds. Sangat jauh dari gajinya Evelyn dulu kerja di bars, ya kan. Nah, juga Stephen ini memberikan uang kepada kedua orang tuanya Evelyn. Gak hanya uang begitu saja yang buat bulanan, bukan. Jumlahnya uang itu sangat besar. Nah, uang itu bisa dibelikan 1 buah perahu dan juga bisa ditambah lagi, bisa untuk membangun rumah, merenovasi rumahnya Evelyn, orang tuanya Evelyn itu yang tadinya kayu menjadi mereka sebut tuh semento. Jadi di semen gitu loh. Pakai batu bata gitu kan, pakai batako di semen gitu kan. Jadinya tuh kayu rumahnya. Nah, di sana orang tuanya Evelyn sangat bahagia karena mereka pun kecipratan kebahagiaan rumah tangga Evelyn dalam bentuk materi. Nah, menurut Ibu Margaret, orang tuanya Evelyn ini sesekali suka datang ke sana.
nginep seminggu, 2 minggu di sana. Dan ketika pulang, mereka selalu membawa apa aja yang ada di rumah Evelyn. Ya rice cooker, ya sembako, apa aja deh gitu. Pokoknya yang ada di rumah Evelyn. Tapi sepengetahuan Evelyn ya, sepengetahuan Evelyn. Dan Evelyn tegur sama suaminya. Kenapa begitu? Nah, Evelyn bilang, ya sudahlah, kita bisa beli lagi kok. Itu cuman itu doang kok yang dibawa. Berapa sih? Kita mampu kok untuk beli lagi. Begitu jawabnya Evelyn. Ya iyalah ya, ke orang tua. Itu bagus juga Evelyn sih, di sisi seperti itu Evelyn bagus banget gitu. Sama orang tuanya tuh asih banget, nggak pelit gitu loh sama orang tuanya. Patut ditiru itu. Satu pesan moral yang baik dari Evelyn. Nah, si Evelyn ini sangat bersyukur punya suami seperti Steven ini. Ya. Nah, tapi namanya rumah tangga itu pasti ada badainya. Apa yang terjadi dengan mereka? Check it out. Nah, Ibu Margaret ini setahun sekali, at least setahun sekali Ibu Margaret ini datang mengunjungi Steven untuk ketemu cucu. Masya Allah. Sayang banget Ibu Margaret ke cucunya ini ya. Nah, di situ Ibu Margaret selalu ngekerin. Ada apa ini dengan rumah tangga anak saya? Ya namanya orang tua ya. Ada feeling mungkin ya. Itulah feeling seorang ibu. Dikeker. Diliatin. Gerak-geriknya Evelyn itu direkam oleh si ibu. Tapi supaya nggak ketahuan, ibu tuh merekam. Emang sengaja si ibu itu bawa kamera gitu kan ya. Ngerekam setiap momen yang ada di sana. Gitu ya. Dan anehnya dia fokus ke Evelyn gitu. Mungkin dari start dari honeymoonnya mereka ada satu kecurigaan di hati Margaret. Okay. Makanya dia selalu kayak gini ke kameranya ke kamera arahnya ke Evelyn. Dan ada satu momen yang terjadi kalau Evelyn itu ketahuan sama Ibu Margaret kalau dia selingkuh. Nah, satu hari si Ibu Margaret ini nggak sengaja merekam keadaan sekitar, lingkungan sekitar. Dan dia melihat Evelyn sedang telepon. Cekikikan. Sayang gitu. Pokoknya bicaranya beda deh. Kalau ke teman nggak begitu gitu kan. Kalau ke teman, hi bro, atau hi sis, what's up, how are you, kayak gitu kan bicara. Ini mah nggak, kayak gitu bicaranya. Beda banget deh gitu. Kayak gitu. Ngomongnya, aduh, mesra pokoknya ngomongnya. Mungkin aku aja ya, kalau mesra kayak begitu ngomongnya. Pokoknya beda lah. Ngomongnya beda lah si Evelyn tuh. Selidik punya selidik, si ibu itu nguping nih ceritanya. Ngomongin apa ya Evelyn ya? Apakah iya dia punya selingkuhan? Dan si ibu ini benar-benar ngerekam kejadian itu. Ya, dan aku cuma bisa screenshot ya, karena takut kena copyrights. Kita lihat aja screenshotnya ya. Gawat kan kalau kena copyrights. Nah, si ibu ini simpen dulu semuanya. Anggap aja semua kenangan lah, ketemu cucu, ketemu anak, ketemu menantu gitu kan. Ya, pokoknya si ibu diem aja dulu, takut salah gitu kan. Dan semoga si ibu itu tetap berdoa, berharap semuanya baik-baik saja ya. Nah, suatu hari si
Evelyn ini meminta adiknya yang bernama Gina untuk membantunya menjaga kedua anaknya, untuk babysitting Jessica dan Joshua. Ya, datanglah si Gina ke sana, ya, bersama dengan suaminya. Nah, si Gina ini nggak taunya mergokin si Evelyn pacarannya sama seorang security di sana, satpam, sama seorang satpam, entah satpam apa deh, atau entah satpam yang ada di bar, entah satpam yang ada di perusahaan, saya nggak tahu, pokoknya security guard itu kan, seorang satpam. Nah, si Evelyn ini sangat jatuh cinta, bahkan apapun yang diminta si satpam ini, security guard ini, dikasih. Namanya Adorai. Apapun diminta Adorai ini dikasih pokoknya. Si Adorai waktu itu minta motor, dikasih motor sama si Evelyn. Gimana nggak enak coba. Dan anehnya si Steven merasa uangnya itu hilang terus di rumah. Dan suatu hari Steven itu baru nyadar bahwa cincin kawin yang dipakai istrinya itu nggak ada. Pas ditanya, Evelyn ngaku digadein. Buat apa digadein? Kalau digadein kan berarti nggak punya duit kan? Lagi nggak punya duit kan? Lah dia kan Steven itu uangnya banyak, giginya gede, ngapain juga ngegade gitu kan? Nah itulah, disitulah Steven curiga kepada istrinya. Ada apa dengan istri saya? Gitu. Nah ceritalah si Steven ini ke temannya, teman dekatnya. Teman dekatnya namanya siapa ya? Aku tuh suka nggak inget nama orang tuh. Susah inget nama orang. Bentar. Kalau nggak salah namanya itu ada yang Mike Dunn. Brigance. Ya, si Brigance ini. Steven ini bercerita kepada Brigance. Keadaan rumah tangganya seperti itu. Dan dia cerita, dia support orang tuanya si Evelyn secara financial. Dan Evelyn diberikan kecukupan yang cukup, sangat cukup. Lebih dari cukup. Tapi dia begitu. Sampai cincin kawinnya digadaikan. Gitu. Dan saya curiga istri saya selingkuh. Begitu. Curhatannya si Steven. Si Brigance ini bilang, bro, hati-hati. Hati-hati apaan, kata Steven. Enggak lah, mereka gak mungkin ngapa-ngapain saya. Gak mungkin, saya kan, saya kan baik. Saya tuh suka ngasih ini, suka ngasih itu ke mereka. Gak mungkin lah mereka ngapa-ngapain ke saya. Gitu. Oke. Udah lah ya, sebagai teman dia tuh nggak mau ambil pusing lah, terserah lu aja deh, gue udah nasehatin gitu kan ya. Terus kata Steven, oh ya udah bro, terima kasih deh atas nasihatnya, ya ntar gue pikirin gitu katanya. Nah udah gitu, udahlah, mereka berpisah nih, pulang masing-masing ya. Nah suatu hari si Steven ini pergi sama Mike Dunn. Mike Dunn itulah teman kerjanya si Steven ini. Oke, si Steven sama si Mike Dunn ini menyewa satu apartemen, satu flat, bukan apartemen, yang flat gitu kan ya. Nah, di Manila, dan mereka kerja di sana. Nah, malam ya pas mereka tidur, si Mike Dunn dan si Steven tidur di tempat yang berbeda ya. Nah, satu malam itu tiba-tiba ada orang yang masuk, robos masuk ke tempat mereka. Masuk 3 orang. Ya, tanggung-tanggung 3 orang. Itu kan ya. Pas masuk, langsung si Mike dibekep. Odongin pistol ke sini. Lalu bilang, ini orangnya bukan? Gitu. Bukan. Oke. Pas bilang bukan, pergilah si orang itu pergi ke tempat kamar satunya lagi. Nah, begitu diterobos
kamarnya itu, si Steven kaget bangun. Hei, siapa nih? Gitu kan. Pas kaget kayak gini, langsung door. 2 kali, door gitu 2 kali ya. Udah gitu sambung lagi 2 kali, door gitu kan. Udah selesai misinya complete. Mereka bertiga keluar. Pas mereka pergi, si Mike Dan langsung keluar. Help! Woi, tolongin! Ada penembakan, tolong! Nah, orang lain yang dari flatline, tetangganya itu, oke, ada apa? Nelpon ke polisi. Polisi datang. Sejak itu, dilakukanlah investigasi. Si Mike Dan balik ke kamarnya Steven dan dia ngelihat si Steven tuh berlumuran darah. Lagi tiduran di tempat tidurnya berlumuran darah. Setelah itu, Mike Dan telepon ke orang tuanya Steven. Pagi-pagi tanggal 18 Juli tahun 2002 itu. Di saat itu orang tuanya, bapak tirinya, si Steven dan ibunya sedang ada di taman. Ya. Tiba-tiba, kring, telepon. Good morning, ma'am, I'm sorry. Saya mau ngasih tahu kalau anak ibu sudah meninggal. Ada insiden, gini, diceritakanlah semuanya. Kaget si ibu itu kan. Ini anak saya bukan. Kejadian ini siapa? Gak mungkin anak saya. Saya mimpi. Pasti begitu ya, semua orang tua kayak begitu ya. Masa iya kejadian kayak gitu? Kagetlah si Margaret ini dan dia bingung. Saya harus pergi ke Filipina. Terbanglah si Margaret itu ke Filipina. Pas terbang ke Filipina, sampai di Filipina, si Margaret berusaha mengusut semuanya, laporin ke polisi dan mengusut semuanya. Oke, nggak tanggung-tanggung si Margaret tuh nyewa detektif. Dia tuh nyewa detektif. Dan si detektif itu 24 jam dipantau itu rumahnya si Evelyn itu. 24 jam. Begitu lagi dipantau, dilihat apain si Evelyn, siapa aja yang datang gitu kan. Dikeker lagi. Nggak ada yang kerja. Dikeker lagi ceritanya. Nggak taunya ada 2 orang yang datang. Yang satu adalah pacarnya si Evelyn dan satu lagi adalah teman pacarnya si Evelyn. Sama-sama satpam sana. Nah, begitu mendapatkan bukti itu, Ibu Margaret langsung datang ke polisi dan melaporkan semuanya. Laporin semuanya. Nah, si Evelyn ini kaget. Begitu dilaporin, nah kedua orang ini, si Adorai dan si temannya ini, langsung ditangkap sama polisi. Itu ditangkap, si Ibu Margaret mendapatkan ancaman. Gue bunuh lo. Macam-macam sama gue bunuh lo. Gitu kan. Dia dapatin ancaman. Si Ibu Margaret merasa khawatir dengan dirinya dan suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Nottingham. Dan dia, ya saat itu ada cucunya ya bersama dia. Sedang main-main. Ya, si Ibu Margaret tuh pura-pura aja dulu. Manis aja dulu ke Evelyn. Baik-baik ke si Evelyn. Tidak menunjukkan rasa curiga ke Evelyn. Sama sekali tidak menunjukkan rasa curiga. Nah, makanya si Evelyn tuh biasa aja ke si Ibu Margaret ini. Ya. Tapi di hati nurani si Ibu Margaret itu, dia ada firasat kalau Evelyn itu membunuh anaknya. Nah, kita lihat perjuangan Ibu Margaret ini. Nah, si Ibu Margaret ini gak mau pikir panjang lagi. Karena dirinya sudah terancam. Ya, dia minta Evelyn untuk memberikan waktu yang khusus untuk dia dan anak-anaknya si Evelyn itu tanpa gangguan si Evelyn. Please,
Jangan datang ya, di weekend saya mau kangen-kangenan sama anak-anak, sama cucu-cucu. Oke, si Evelyn nggak curiga. Nah, di saat itu Margaret mempersiapkan segalanya untuk pergi ke Nottingham bersama cucunya. Tapi ternyata cucunya si Joshua nggak bisa dibawa. Nggak bisa dibawa. Jadi hanya Jessica yang bisa dibawa. Nah, dia khawatir sama Joshua. Dia nggak mau cucunya itu di tangan si Evelyn. Ditanya, kenapa Ibu Margaret nggak mau anaknya dipegang sama ibunya? Dia bukan ibu yang baik. Dia nggak ngurusin. Semua yang ngurusin itu pembantu. Cerita si Evelyn ini ya. Nah, akhirnya si ibu Margaret ini menyewa, si ibu Margaret ini kan punya detektif bayaran ya. Nah, si detektif bayaran ini dikasih ibu Margaret 200 pounds untuk mengantarkan cucunya si Joshua ke rumah orang tuanya Evelyn di Damar Samar. Ya, pesisir pantai itu. Nah, si ibu Margaret ini tanpa kehadiran si Evelyn leluasa untuk mengurus semua birokrasinya untuk si Jessica dan untuk si Joshua. Pergilah si ibu Margaret itu pulang ke kampung halamannya di Nottingham, membawa si Jessica doang. Nah, si ibu Margaret itu minta tolong kepada si detektif ini untuk mengawasi, untuk melindungi cucunya si Joshua. Ya. Nah, di Nottingham si ibu tuh nggak tinggal diam. Dia berusaha siang dan malam untuk menemukan pelakunya. Siapa yang ngebunuh anak gue? Udah kesel nih hatinya Bu Margaret tuh. Saya nggak bisa ngebiarin kayak gini. Wajar lah ya, seorang ibu kehilangan anak, dia pasti berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Nah, di saat itu si ibu Margaret gak peduli deh ngabisin duit berapa kek. Tahu yang dia sudah habiskan? 55.000 pounds. Cukup besar ya, 55.000 pounds. Dia bayar detektif itu untuk melakukan ini dan itu. Nah, setelah itu berpisah nih kan sama si Joshua. Setelah 2 bulan si ibu Margaret bisa berkumpul dengan Joshua. Si Joshua bisa datang ke Nottingham, berkumpul dengan kakaknya. Jadi si Evelyn ini nggak ada lagi ketemu lagi dengan anaknya. Nah, satu hari si polisi yang ada di daerah situ, di daerah England, datang ke keluarganya si Evelyn di pesisir pantai itu. Nah, di sana ada satu kecurigaan. Ada salah satu saudaranya Evelyn, yaitu adik iparnya yang bernama Robin. Bernama Robin. Dia tuh kayak yang grogi, kayak yang takut, kayak yang apa. Dia tuh selalu menghindar. Aduh, kayak gimana? Gelisah gitu. Aduh, gitu kan. Kalau ada polisi datang gitu. Oke, dia pergilah menghindar. Tahu ngumpet di mana gitu kan. Nah, si polisi ini curiga dan orang-orang tuh pada curiga. Ada apa dengan Robin? Nah, akhirnya si Robin itu berhasil dideketin sama polisi. Polisi bilang, kalau kamu terlibat dalam masalah ini, saya bisa pastikan kamu tidak akan dipenjara asal kamu mau bekerja sama untuk memberikan info selengkap-lengkapnya. Nah, dari Robin ini semuanya terkuak. Dia bercerita, kalau malam itu, tanggal 17 malam, ya, si Evelyn ngajak si Robin untuk pergi sama dia. Robin, ikut gue yuk. Kemana kak? Oke, ikut aja, masuk aja ke mobil. Gitu. Nah, masuklah si Robin tuh ke mobil. Tuh, masuk ke mobil. Pas di mobil dia ngelihat ada pacarnya si Evelyn. Gitu kan. Nah, pacarnya Evelyn ini
bersama dengan temennya. Itu kan ya, sama temennya. Nah, dia tuh nggak tahu mau kemana, mau ada apa, nggak ngerti. Ada apa? Gitu kan ya. Nah, di sana si Evelyn sama teman-teman itu nyetir ke pusat kota. Nah, nyetir ke pusat kota, nggak taunya mendatangin apartemennya yang ada Steve-nya. Nah, disitulah kejadian pembunuhan terjadi. Jadi si Robin ini adalah saksi mata saksi mata kunci. Ya benar ya, saksi mata kunci ya. Nah, di sini begitu mengetahui kayak gini, ditangkaplah si Evelyn. Habislah riwayatnya si Evelyn. Si Evelyn tangkap dan Evelyn diadili di sana dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Capek ya. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum pengadilan itu terjadi, si Ibu Margaret begitu dikasih tahu akan ada pengadilan untuk membacakan dakwaan terhadap Evelyn, si Ibu Margaret ini datang lagi ke Filipina bersama suaminya. Saya pengen lihat, pengen menyaksikan semuanya. Karena saya ingin keadilan untuk anak saya. Terbanglah si ibu tuh ke Filipina. Tuh kan. Biarin deh berapa biayanya. Aku nggak peduli, yang penting keadilan buat anakku. Datang ke Filipina. Di sana si Ibu Margaret mendengar dakwaan 40 tahun penjara. Nah, begitu Ibu Margaret mendengar dakwaan itu dan mendengar hukuman Evelyn selama 40 tahun, Ibu Margaret menangis. Ibu Margaret meneteskan air mata. Ibu Margaret tanya oleh wartawan di sana, bagaimana menurut ibu? Apa perasaan ibu setelah mendengar hukuman itu? Ibu Margaret menjawab gini, saya sama sekali tidak ada kebahagiaan apapun yang saya rasakan ketika saya tahu menantu saya masuk penjara dengan hukuman 40 tahun. Dengan cucuran air mata dia memberitahu itu. Ibu Margaret tidak henti-hentinya menangis. Menangis karena dia nggak percaya bahwa firasat dia selama ini adalah benar. Nah, begitu dakwaan itu diputuskan, Evelyn dibawa oleh petugas ke ruang tunggu tahanan. Dan Ibu Margaret nyusul ke sana. Ibu Margaret mengatakan, Evelyn, saya akan kembali ke Nottingham. Dan ini saya berikan gambaran anak-anak kamu, lukisan anak-anak kamu, dan foto-foto keluarga kamu, anak dan suamimu. Saya pamit, saya akan kembali ke Nottingham. Apakah kamu akan mengatakan say goodbye to me? Tapi Evelyn diam saja. Evelyn tidak berkata apa-apa. Lalu pergilah Ibu Margaret. Di sana Ibu Margaret menuliskan sepucuk surat untuk Evelyn yang sangat menyentuh hati. Saya bacakan suratnya. Ibu Margaret untuk Evelyn ya. Dear Evelyn, kamu dan pacarmu telah dihukum karena membunuh suamimu. Apapun pernyataanmu tidak bisa meyakinkanku kalau kamu tidak bersalah. Aku pergi kembali ke negeriku dan kamu di sini menjalani hukuman 40 tahun.
kamu akan menua dengan kehidupan yang sia-sia. Padahal dulu hidupmu bahagia, hidupmu berarti, dan hidupmu memiliki segala-galanya. Stephen sangat mencintaimu dan menjulukimu princess. Kamu adalah wanita yang jahat dan menghancurkan hidup kalian, kebahagiaan kalian, menggantinya dengan kesenangan sesaat dengan pacarmu. Kamu membunuh anak lelakiku. Kamu mengambil nyawa anak lelakiku. Tapi aku ambil anakmu, anak lelakimu, dan juga anak perempuanmu. Suatu hari mereka akan bertanya, mengapa Mami jahat sekali meninggalkan kami dan membunuh Daddy? Semoga kamu menikmati waktumu di penjara, dan aku sangat bahagia menikmati kebersamaanku bersama anak-anakmu di sini. Aku tidak bisa memaafkanmu, dan aku tidak akan menemuimu lagi. Kamu bukan lagi anakku. Margaret. Nah, itulah kisah tentang Evelyn dan Stephen dan perjuangan seorang ibu. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari ini. Kalau saya pribadi melihat hikmah baiknya ini di sini adalah, pertama, Evelyn itu adalah sosok anak yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya walaupun caranya salah ya, caranya salah. Nah, si Evelyn ini ya memiliki cita-cita yang mulia dengan menginginkan menikah dengan seorang bule tajir. Itu terwujud karena niatnya itu adalah ingin membahagiakan orang tuanya. Itu satu poin yang bisa kita ambil pelajaran baik dari Evelyn. Yang kedua, pelajarannya adalah apapun yang kita miliki wajib kita syukuri. Apapun itu, karena sangat banyak orang lain di sana yang sangat menginginkan apa yang kita miliki. Ya. Bersyukur dan bersyukur lagi. Jangan lupa berterima kasih selalu kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Dan yang ketiga, menikahlah atas dasar cinta, bukan karena uang. Yang keempat, intuisi seorang ibu kepada anak itu sangat kuat. Si ibu Margaret ini dari awal berpikir dia tuh naif. Berpikir dia itu salah, tapi ternyata pikirannya beliau itu adalah benar. Oke. Semoga hikmah baik ini bisa berguna untuk kita semua dijadikan pelajaran. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Oke. Thank you very much for watching. I wish you all the best. Thank you.